Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, penggemar Studio Stisa. Kali ini akan berbicara masalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sebagai umat muslim pasti mengenal dengan namanya malam Lailatul Nisfus Sya'ban atau malam Nisfus Sya'ban. Di sini sering beredar masalah rumor, entah nanti kita akan bicarakan secara tuntas mengenai masalah Sya'ban ini. Studio telah mendatangkan pakar hukum Islam. Ini merupakan dosen yang sangat kreatif, sudah mempunyai 3 buku yang sudah diterbitkan dan ber-SNN semuanya. Nanti kita bicarakan masalah. Tapi rumor yang beredar masalah Nisfus Sya'ban ini, di malam Nisfus Sya'ban ini semuanya ramai-ramai mengucapkan mohon maaf, ini diangkatnya amal, begitu kira-kira. Nanti akan diperjelas. Dan Studio Stisa kali ini menghadirkan tokoh, ya sebenarnya tokoh yang sudah melahirkan banyak karya dan juga dosen. Ini juga lulusan Al-Ahqab. Ini mungkin nanti lebih jelas mengenai Nisfus Sya'ban ini. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah. Gimana keadaan Pak Hafid? Sehat? Alhamdulillah bi khair. Disampaikan hingga detik ini, sekalipun sendirian, nggak kayak Pak Sai, nggak ada teman tidurnya. Alhamdulillah baik sekali. Masih sendirian Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih sendirian. Nah, karena belum bisa move on atau yang lainnya membingungkan bagi saya. Iya. Jadi jangan membingungkan lah, nanti kita pilih yang pas. Begini Pak Hafid, ini berkaitan dengan rumor entah ini fakta atau apa, nanti bagaimana penjelasannya menurut Pak Hafid ini mengenai Nisfus Sya'ban ini Pak Hafid. Nisfus Sya'ban, di malam Nisfus Sya'ban ini saya sering menerima chat atau WA dari teman-teman sebelah, teman-teman yang mana untuk Nisfus Sya'ban ini mohon maaf begitu. Ini gimana menurut Pak Hafid ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berbicara ke inti, saya akan menyampaikan beberapa hal. Utamanya berkaitan dengan kecintaan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Sya'ban ini. Sehingga dikatakan dalam salah satu sabdanya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan sekarang, bulan ini adalah bulanku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, itu pertanda bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bulan ini. Di bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini mencintai dari bulan 1 sampai selesailah bulan Sya'ban. Dari hari pertama sampai hari terakhir sangat dicintai. Jadi waktu bulan Sya'ban ini sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa kok bisa? Pasti ada sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini. Hingga Rasulullah bentuk kecintaannya tidak hanya berdasarkan ucapan belaka, tapi juga implementasikan dengan pekerjaannya. Peristiwa di bulan Sya'ban itu apa kira-kira yang paling pertama yang sangat bersejarah? Mungkin bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini umat Islam dulu di masa Rasulullah SAW setelah 17 bulan 3 hari menurut penuturan Abu Hatim ahli sejarah, menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, betul, dipindah
ke Mekah. Makkatul Mukarramah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah pas terjadi di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Kedua, itu terjadi juga, ini bisa kita ada rentetan sejarah yang berkelindan antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Ya salah satu yang kedua adalah sholawat, syariat sholawat atau anjuran bersholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diungkapkan oleh Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Termasuk turunnya ayat tersebut, Innallaha wa malaikatahu, iya. diturunkan di bulan Sya'ban. Ini diungkapkan dalam bukunya Syekh Muhammad bin Al-Aghan Maliki Mada fi Sya'ban. Memang untuk perayaan Nisfu Sya'ban ini, malam Nisfu Sya'ban ini memang jelas memang dari Rasulullah ya. Untuk menghidupkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu jelas dari Rasulullah SAW, dari banyak versi. Karena diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta. Ketika ada kata-kata seperti ini, pengen banget ya. Iya. Ada seseorang yang memanggil suami bagi suamiku. Betul Pak. Ya, sudah ya hampir 2 tahun sudah Pak ya. Jadi kita lanjutkan. Rasulullah, Sayyidah Aisyah kagum dan bertanya, ya Rasulullah, lam arak tasum min syahri min asyuhur ma tasum min Sya'ban. Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan-bulan lainnya kecuali di bulan Sya'ban ini. Ya, dan kecuali di bulan puasa karena wajib. Iya, kalau bulan kenapa puasa, wahai suamiku tercinta, sayangku, kenapa Anda berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan ini? Kata Sayyidah Aisyah dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu nas." Karena di bulan ini, ya, bulan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan. Ya, bahasa anak muda lah Pak, ya bahasa anak muda jadi obat nyamuk gitu ya, ya. Jadi obat nyamuk. Kok bisa begitu? Ya karena memang di bulan Rajab jelas umat manusia, kebanyakan umat Islam ya jelas berpuasa itu sampai sekian mengejar kebaikan-kebaikan. Terus di bulan Ramadan apalagi sangat banyak kebaikan yang ditanam oleh umat manusia, oleh umat muslim. Oke, jadi sehingga bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 kebaikan besar, 2 bulan agung, sehingga terlupakan. Terbukti ya Pak Sa'i. Iya. Pak Sa'i seringkali menempatkan pernyataan, atau bahkan mungkin Pak Sa'i sendiri bilang, wah ayo cepat makan sebanyak-banyaknya, bulan puasa tinggal 15 hari. Betul. Itu merupakan bentuk perwujudan dari kelupaan terhadap bulan ini. Bahwa seharusnya bulan ini diisi dengan pemanasan. Ya. Pemanasan untuk ibadah. Pemanasan untuk ibadah. Disangkanya pemanasan lain ini. Wah, pemanasan lain ya sama mungkin juga Pak. Oh iya. Ya persiapan itu malamnya. Ya. Oke. Jadi dijadikan sebagai bentuk pemanasan. Tujuannya apa? Agar nanti di bulan Ramadan betul-betul sudah matang, siap untuk melaksanakan ibadah di bulan untuk Ramadan. Melaksanakan ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di siang harinya. Ini berkaitan dengan pertanyaan di awal Pak Hafid, ini rumor tentang minta maaf ini gimana? Rumor tentang memaafkan di bulan Sya'ban itu masuk pada kejadian ketiga. Oh begitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya ini terlalu cepat ya, terlalu cepat. Ini di bulan ketiga, di kejadian luar biasa di setiap bulan Sya'ban, setiap tahunnya kita harus ya bukan sekedar tahu Pak, harus sadar-sadarnya dan diamalkan ya, bisa menjadi pelajaran untuk selalu memperbaiki bahwa setiap
perbuatan kita, baik besar ataupun kecilnya, baik-baiknya ataupun jeleknya, itu semua dilaporkan oleh malaikat yang bertugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan tahunan. Oh, LPJ ya. LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Oh, ya, LPJ. Jadi kita ini amalan-amalan yang sudah dilakukan dari setelah bulan Sya'ban kemarin sampai ke bulan Sya'ban sekarang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan tahunan, karena laporan itu makanya Rasulullah SAW salah satu jawabannya kepada Sayyidah Aisyah tadi, wa ahabbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya kepengen banget, kenapa saya selalu berpuasa di bulan Sya'ban ini, kepengen banget kata Rasulullah, bahwa perbuatan saya yang selama 1 tahun dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya dalam kondisi berpuasa, begitu kata Rasulullah. Oh iya. Dia sangat mencintai. Dari itu mengenai memaafkan, itu nggak ada hadis secara jelas, nggak ada perbuatan secara jelas, cuman masuk di dalamnya. Oh, berdasarkan hanya ini budaya kita, budaya kita, cuman tidak bertentangan, boleh, nggak jadi masalah, silakan maafkan, nggak ada dasarnya secara khusus, tapi bisa dimasukkan ke sana, karena bagian bagian dari bentuk meramaikan bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan adalah salah satunya adalah silahkan Anda datang, yang anda kalau pernah menzalimi orang, Anda kalau pernah menyalahi orang, datangi dia, jangan suka-suka, gak usah malu-malu, sampai minta padanya, maafkanlah saya, biar laporannya tidak merah gitulah, biar laporannya tidak merah. Dan kalau sudah tercatat merah, mungkin sama Allah Subhanahu wa taala bisa diperbaiki untuk revisi laporan, bisa revisi laporan, bisa di kehidupan selanjutnya, di kehidupan selanjutnya bisa diperbaiki. Itulah, jadi untuk dalil secara khusus ini budaya yang tidak bertentangan, yang tidak bertentangan dengan agama begitu. Mungkin bisa juga dianjurkan lah kira-kira untuk tidak laporannya biar tidak merah begitu ya. Tidak merah begitu. Ini berkaitan dengan Nisfus Sya'ban, berkaitan dengan salam-salaman, maaf-maafan di malam Lailatul Nisfus Sya'ban ini, dan juga tentang keistimewaan Nisfus Sya'ban sudah kita dengarkan bersama Bapak Hafid. Mungkin di lain kali kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi Pak Hafid untuk berbicara. Tapi kalau mau berjumpa jangan lupa sambil lalu bawa hadiah lah. Oh, siap. Bapak pasti paham lah. Siap. Begitu yang segera dapat membahagiakan saya. Oh, insyaallah siap. Karena Pak Hafid kali ini masih jomblo ini ya, mungkin ya. Nanti saya bawakan hadiah mungkin yang spesial nanti. Ini berkaitan dengan perayaan atau pengamalan ibadah-ibadah dalam bulan Sya'ban, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal akhir di bulan Sya'ban. Dan kita jelas masalah tentang maaf-maafan itu, walaupun budaya bukan dianjurkan, tapi mungkin ini penting untuk biar laporan, kalau bahasanya tadi adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban amaliyah kita ke Allah, itu tidak merah. Nah, sekilas ini dari saya selaku tim host Studius Tisa mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.